Hari ini kita akan ngebahas tentang minat dan bakat anak. Kalau boleh tahu nih peserta yang udah datang, ada Mila. Mila anaknya umur berapa, Mila? 15 bulan, Teh. 15 bulan. Wah, lagi aktif-aktifnya ya. Perempuan laki-laki? Laki-laki, Teh. Oke, Alhamdulillah. laki-laki. Selamat datang, Fatimah, beserta anaknya tuh. Selamat datang. Nanti kita mulai sambil menunggu peserta yang lain. Jadi terima kasih sebelumnya buat Mila, Rani, Fatimah udah mau bergabung. Sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh boleh dikondisikan dulu. Saya tadinya mau ngomong ngambil snack, tapi lupa kita lagi puasa ya. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Fatimah sehat, Fatimah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Teh. Teteh Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Semoga kegiatan sekarang bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Berapa bulan ini? Aizra ya? Siapa? Aiza, iya, Aizra. Aiza 1 tahun 5 bulan. Bentar 1 tahun lagi. 5 bulan. Beda dikit sama anaknya Mila ya. Oke. Kita masih nunggu peserta lain ya, Fatimah ya. Iya, boleh, Teh. Oke. Boleh dinonaktifkan aja dulu video dan mute-nya ya, teman-teman semua. Ada alas. Oke, ini masih ada peserta yang belum masuk, jadi kita akan mulai jam 2:15 ya.
Selamat datang Teh Eka, selamat datang juga Teh Vivi, selamat bergabung di webinar ketiganya Anak Unik. Oke, kita mulai sebentar lagi ya. Halo Teh Eka. Oke, sepertinya sudah bergabung peserta lainnya. Kita mulai saja ya webinar hari ini. Anak Unik Talk ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ayah, Bunda, dan teman-teman anak unik semuanya. Selamat datang di webinar ketiga Anak Unik. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama memahami aturan webinar ini seperti apa sih. Yang pertama, insya Allah diniatkan untuk mencari ilmu, apalagi sekarang di bulan Ramadan, semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi pahala. Lalu kita gunakan bahasa yang baik dan santun. Lalu yang ketiga, selama webinar berjalan, diharapkan semua pesertanya mematikan video dan suaranya sehingga yang terdengar hanya saya sebagai host dan pemateri nantinya. Lalu webinar nanti akan berjalan kurang lebih 1,5 jam, diawali dari pembukaan oleh saya sebagai host, pemaparan materi, dan nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab. Nanti pemaparan materinya ada beberapa interaksi tanya jawab, silakan gunakan chat sebagai media pembantunya. Lalu untuk sesi pertanyaannya, saya akan memilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Gform. Sebentar. Mohon maaf. Saya akan memilih beberapa pertanyaan yang diambil dari Gform. Lalu nanti ketika ada kelebihan waktu atau ada waktu tambahan, baru kita berdiskusi dengan pertanyaan tambahan. Kurang lebih itu aturan atau pembukaan dari saya sebagai host. Sebelum kita mulai ke materinya nih, teman-teman mungkin ada yang baru bergabung dengan webinarnya Anak Unik. Jadi kita kenalan dulu dengan webinar Anak Unik itu apa sih? Anak Unik itu adalah lembaga yang berperan untuk memfasilitasi optimalisasi dari perkembangan anak, remaja, dan orang tua melalui proses pendampingan, ada proses parenting, konsultasi, dan juga terapi. Awal mulanya, Anak Unik ini sebuah komunitas yang memberdayakan anak dan remaja di sekitar rumah dengan berbagai macam latar belakang permasalahan yang terjadi untuk memberikan ruang bermain, pemahaman orang tua, dan pengembangan potensi anak dan remaja tersebut. Program yang sudah dilakukan ini lebih banyak ke arah pemberian soft skill, stimulasi untuk anak, remaja, dan juga kegiatan parenting seperti yang akan kita lakukan hari ini. Anak Unik juga ada beberapa platform seperti channel YouTube-nya Anak Unik IDN, podcast, dan Spotify di Anak Unik, dan juga Instagram-nya di @anakunikidn. Nah, webinar sekarang ini kita akan membahas tentang minat dan bakat.
gitu ya. Jadi setiap orang tentu punya minat atau bakat tersendiri di dalam dirinya. Nah, bakat ini kan kemampuan yang dimiliki seseorang dari dalam dirinya sendiri, yang mana bisa diturunkan dari orang tua ataupun punya bakat alami yang memang sudah ada di dalam dirinya. Kita sebagai orang tua penting untuk mengetahui bakat anak ini apa sejak dini, agar kita bisa mengarahkan sebaik mungkin bakat-bakat tersebut sehingga bisa lebih maksimal seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Tapi, terang anak ini sering dituntut yang lain oleh orang tua, bisa menyuruhnya atau mengharapkan anaknya menjalani bakat yang lain, padahal ia tidak ingin untuk menjalani hal itu. Oleh karena itu, kita nggak bisa nih memaksakan apa yang mereka belum inginkan atau yang tidak diminati oleh anaknya. Nah, kita akan bahas sekarang di webinar ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud bakat, apa sih bedanya minat dan bakat, dan lain sebagainya, nanti akan diperjelas oleh pemateri kita hari ini sebagai narasumber, Teh Narulita Hapsari, MPsy Psikolog. Boleh selamat datang Teh Narulita, boleh dinyalakan video dan mic-nya. Ya, Assalamualaikum, Lindi. Assalamualaikum Teh Uli. Kita biasa panggilnya Uli ya, jadi biar kita panggil Teh Uli. Tadi ada yang kurang ya, Teh. Iya. Namanya Narulita Shanti Hapsari. Oh iya, Narulita Shanti Hapsari, MPsy Psikolog. Takut salah. Iya. Oke, saya perkenalkan dulu profilnya Teh Uli sebentar. Narulita ini biasa dipanggil Teh Uli. Dia lahir di Padang. Tanggal 19 Mei 1992 ya Teh ya. Teh Uli ini sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak. Teh Uli menjalani pendidikan S1 di Psikologi Unisba, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan pasca sarjananya di S2 Psikologi Unisba juga, jurusan Psikologi Pendidikan. Kegiatannya hari ini menjadi berumah tangga dan freelancer ya Teh? Iya. Freelancer pencari receh kalau kata Teh Uli, tapi receh dikumpulin juga jadi ya Teh ya? Iya, bisa jadi dolar insya Allah ya. Amin. Oke, kita akan sharing mengenai minat dan bakat ya Teh? Iya, benar. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Teh Uli. Oke. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, selamat siang. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Lindi, saya di sini akan sebagai pemateri dalam kegiatan Anak Unik Talk yang ketiga ini ya. Di sini saya akan memaparkan materi bagaimana sih menemukan bakat si kecil sejak dini. Nah, mungkin di sini kan pasti banyak Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang nantinya akan berencana memiliki keluarga gitu ke depannya, pasti bertanya-tanya gimana sih caranya, apakah bakat ini tuh sudah terlihat dari kecil seperti itu, atau bakat dan minat itu sebenarnya bedanya apa sih? Nah, pasti masih di situ di kedua hal tersebut pasti masih banyak yang bersinggungan. Apakah bakat itu seperti apa, minat itu seperti apa? Nah, di sini saya akan memaparkan lebih dan kurangnya mengenai apakah bakat dan minat itu sendiri. Baik, boleh Teh Lindi dilanjutkan. Baik, nah minat dan bakat. Mungkin kita diawali dari apa sih perbedaan dari minat dan bakat itu ya. Minat itu sendiri menurut Guilford, ia merupakan seorang ahli psikolog dari Amerika, menyatakan bahwa minat itu sebagai tendensi seseorang untuk berperilaku berdasarkan ketertarikannya pada jenis-jenis kegiatan tertentu. Nah, minat sendiri merupakan kondisi di mana seseorang memiliki perhatian yang khusus terhadap sesuatu yang diikuti pula oleh sebuah keinginan untuk mempelajari hal tersebut. Jadi memang kalau dari minat di sini dapat dikatakan bahwa minat itu berdasarkan dari lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan itu membentuk dia sehingga ada perasaan keinginan untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih spesifik seperti itu. Baik, selanjutnya Teh Lindi. Iya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bakat? Nah, bakat sendiri ini atau yang lebih sering disebut dengan aptitude,
dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Nah, di sini sudah terlihat kan ya perbedaan minat dan bakat sendiri itu apa. Minat itu lebih dipengaruhi dari lingkungan, sedangkan bakat itu merupakan dari diri sendiri. Seperti yang tadi sudah dikatakan Teh Lindi, yaitu suatu potensi atau kemampuan yang bisa dibawa dari oleh gen dan juga yang sudah dimiliki oleh dirinya sendiri. Ya, boleh Teh Lindi selanjutnya. Nah, kita dapat simpulkan dulu ya untuk perbedaan minat dan bakat ini. Jadi, kalau misalkan kita list, minat itu bersifat nurtural. Nurtural itu maksudnya jadi berdasarkan dari lingkungan. Kemudian berhubungan dengan rasa suka. Kemudian yang ketiga lebih melibatkan perasaan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sedangkan bakat yaitu ia lebih bersifat natural dan merupakan genetis ya, biasanya bawaan dari orang tua atau keluarga yang lain. Kemudian merupakan potensi bawaan yang terpendam dalam diri individu. Sehingga kemampuan tersebut yang masih membutuhkan latihan agar dapat terwujud secara nyata. Kemudian membutuhkan latihan dan harus digali dan juga harus dikembangkan. Seperti itu. Ya, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa bakat itu merupakan kemampuan bawaan oleh seseorang dan minat itu adalah kemauan atau keinginan yang datang dari diri seseorang. Sehingga minat dan bakat ini selalu berjalan beriringan agar seseorang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, seperti itu. Kalau untuk perbedaan dari minat dan bakat. Mungkin dari rekan-rekan apa ada yang ingin ditanyakan dulu atau langsung saja? Ya, mungkin langsung saja ya. Baik, selanjutnya saya di sini karena kita membahas tentang bakat. Nah, makanya di sini saya akan membahas bakat dari ahli-ahli psikolog. Nah, di sini saya akan memaparkan bakat menurut Howard Gardner. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah mendengar ya tokoh ini. Howard Gardner ini merupakan, saya ceritakan sedikit, merupakan ahli psikolog perkembangan dan pendidikan. Ia kuliah di Harvard dan dia juga yang mencetuskan bahwa bakat atau aptitude itu menurut beliau sering disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu seperti apa? Kecerdasan majemuk itu sendiri merupakan istilah bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki banyak kecerdasan. Hanya saja, semua kecerdasan tersebut bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tetapi berfungsi bersama-sama secara khas dalam diri seseorang. Nah, menurut beliau ini, jadi dalam setiap diri individu itu memiliki tiap 9 tipe kecerdasan. Namun yang membedakan nantinya adalah bagaimana salah satu atau dua dari tipe kecerdasan itu yang akan mendominasi si individu tersebut. Seperti itu. Nah, kecerdasan majemuk juga memandang bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki banyak kecerdasan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan tersebut sampai batas maksimal bila berada pada lingkungan yang mendukung. Seperti itu. Nah, jadi pada umumnya kecerdasan ini itu bekerja bersama melalui cara yang kompleks. Jadi kecerdasan itu tidak berdiri sendiri menurut Howard Gardner sendiri. Sehingga kecerdasan itu selalu berinteraksi dengan satu dan yang lainnya. Kayak misalkan ketika seorang yang bermain bola itu kan dia tidak semata-mata harus mengandalkan kecerdasan kinestetisnya aja gitu ya untuk menendang, tetapi juga harus memanfaatkan kecerdasan visual spasialnya, yaitu untuk mengorientasikan diri dan mengantisipasi lintasan bola tersebut. Seperti itu. Misalkan kayak seorang harus menendang bola ke gawang, makanya kan tidak hanya kemampuan dia dalam menendang aja, tapi di sana juga harus didukung dengan kemampuan dia memprediksi jarak
seberapa kekuatan yang harus dilakukan oleh dia agar si bola ini mencapai ke gawangnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 macam kecerdasan majemuk menurut Gartner. Yang pertama terdapat kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis logis atau logical mathematic intelligence. Yang ketiga kecerdasan spasial. Kemudian yang keempat yaitu kecerdasan kinestetis. Dan yang kelima kecerdasan musikal. Keenam interpersonal. Yang ketujuh itu ada intrapersonal. Yang kedelapan adalah naturalis atau lingkungan. Yang kesembilan adalah eksistensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya, agar lebih mudah dipahami. Jadi, yang pertama, kita mulai dari kecerdasan linguistik dulu. Nah, linguistic intelligence ini menurut Gartner memiliki karakter seperti mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, cenderung dapat mempengaruhi orang lain melalui kata-katanya, suka dan pandai bercerita, serta melucu dengan kata-kata. Jadi mungkin orang-orang yang dengan memiliki kecerdasan linguistik ini yang dominan, humoris seperti itu ya, lalu terampil dalam menyimak dan suka bermain dengan bahasa, seperti itu. Kemudian yang kedua, kecerdasan matematis logis. Nah, untuk karakter individu yang memiliki kecerdasan matematis logis ini, diantaranya memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, kemudian suka bereksperimen dengan hal-hal yang baru, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang peristiwa di sekitarnya, kemudian relatif cepat dalam kegiatan menghitung dan menyukai permainan strategi. Jadi sebenarnya untuk kecerdasan matematis logis ini tidak hanya bahwa dia ini pintar dalam matematik gitu. Sebenarnya tidak harus seperti itu gitu pengertiannya, tapi lebih luas seperti itu. Kemudian ketiga yaitu kecerdasan spasial atau ruang visual. Nah, di mana mereka ini memiliki karakter mereka peka terhadap warna, garis-garis, bentuk, ruang, dan bangunan. Ya, kemudian yang kedua, mereka memiliki kemampuan untuk membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat oleh mata. Kemudian yang ketiga, suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan seperti puzzle dan balok-balok. Nah, untuk kecerdasan spasial ini mungkin sudah bisa terlihat ya bahwa kayak mungkin orang-orang yang kedepannya akan lebih menyukai di bidang menggambar atau arsitek ya membangun sesuatu seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kecerdasan kinestetis badani. Nah, kecerdasan ini itu memiliki karakter yaitu di mana anak atau individu memiliki koordinasi tubuh yang baik dan terlihat menonjol dalam kemampuan fisik, terlihat lebih kuat, lebih lincah daripada anak-anak seusianya. Kemudian ia lebih mudah mengingat sesuatu dengan melakukan langsung dibandingkan dengan mendengar atau membaca. Nah, di sini kan pasti ada ya mungkin pernah mendengar anak-anak yang mungkin dia lebih senang melakukan aktivitas fisik dibandingkan dengan aktivitas yang lebih membaca seperti itu, mereka akan bosan. Seperti itu. Kemudian kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini dilihat bahwa dia ini pandai menyanyi menggunakan alat musik, lalu mudah memahami alunan nada ketika diajari, menikmati musik, dan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai irama musik tertentu. Nah, mungkin kalau di sini kecerdasan musikal ini tidak hanya bahwa anak ini tuh suka kayak kegiatan musik-musik atau nada-nada atau nyanyi seperti itu, tapi mungkin di sini dia lebih mengerti kalau misalkan diajarkan dengan bentuk nyanyi-nyanyian. Mereka akan lebih masuk dengan ketika kita memberikan arahan atau informasi dengan diberikan lagu-lagu. Nah, mereka akan lebih cepat menangkap dengan nada-nada tertentu seperti itu. Kemudian kecerdasan interpersonal. Nah, di sini ditandai dengan mudah memahami perasaan orang lain, mudah berempati,
mudah berteman, dan pandai menjadi pemimpin atau dapat mempengaruhi teman dalam kelompoknya. Oke, selanjutnya untuk kecerdasan intrapersonal, ini terlihat lebih, biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu biasanya dia terlihat lebih mandiri dan memiliki kemauan yang keras, penuh percaya diri, dan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ia juga tidak mengalami masalah ketika harus dibiarkan bekerja sendiri karena mereka cenderung memiliki gaya belajarnya tersendiri. Seperti itu. Berarti anak-anak ini memang anak-anak yang yakin dengan kemampuannya sendiri dan tidak perlu adanya bantuan dari orang lain, seperti itu. Kemudian kecerdasan naturalis atau lingkungan, di sini anak-anak yang memiliki kecerdasan ini lebih terlihat cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaan, ia menghabiskan waktu mereka di dekat akuarium misalkan seperti itu, atau dengan kucing-kucing yang ada di sekitar rumahnya. Lalu memiliki keingintahuan yang besar tentang seluk-beluk hewan dan tumbuhan. Kemudian mereka juga menikmati komunikasi dengan binatang, piaraan, dan memberi mereka makan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan ini itu cenderung memiliki kesadaran akan hakikat sesuatu. Biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan ini itu sering bertanya berbagai hal mengenai tentang di sekitarnya, misalkan kayak Tuhan itu di mana sih, misalkan, atau enggak kenapa sih kita tuh harus sembahyang. Nah, mereka itu akan lebih kritis untuk bertanya tentang hal-hal yang mungkin tidak difikirkan oleh anak-anak di sekitarnya gitu, dan mungkin akan lebih sulit untuk orang tua menjawab pertanyaan dari anak-anak yang memiliki kecerdasan dari eksistensial ini. Kemudian, nah lalu setelah kita mengetahui 9 tipe kecerdasan menurut Gartner ini, bagaimana sih cara menemukan bakat pada anak? Pasti di situ banyak sekali pertanyaan. Kemarin juga saya dapatkan pertanyaan dari Lindy bahwa banyak yang nanya gimana sih cara menemukan bakat pada anak? Apakah dari usia kecil sudah bisa terlihat atau bagaimana? Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk bisa menemukan bakat pada anak. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus banyak mengamati atau mengobservasi keseharian anak untuk menemukan bakatnya. Misalkan dia tuh lebih suka kayak beraktivitas fisik, dia senang lari-lari, lompat-lompat. Kalau misalkan disuruh coba dilihat ini apa, bentuknya apa. Nah, dia kayak kurang interest gitu, malah dia lebih senang lari-lari. Nah, itu kan kita bisa kayak bisa mengklasifikasikan, oh anak saya sebenarnya lebih suka dengan kegiatan fisik. Kalau dia akan lebih masuk informasinya ketika saya melibatkan aktivitas-aktivitas fisik, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kenalkan juga dan ajak anak untuk mencoba beragam aktivitas untuk menemukan minatnya. Nah, di sini juga diperlukan karena kalau kita berbicara untuk usia anak 0 sampai 6 tahun ya, masa-masa keemasan ini lebih memang diprioritaskan untuk mereka mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya. Seperti itu, dan tugas dari orang tua juga salah satunya juga memberikan wawasan kepada mereka untuk mereka bisa menyimpan berbagai wawasan tersebut menjadi pengetahuan, dan nantinya mereka bisa memilih nih mana yang saya suka. Nah, kayaknya ini cocok nih sama kemampuan saya, seperti itu misalkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan minat anak tersebut untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui dari minat anak tersebut, nah kita bisa mengembangkan kemampuannya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik lagi, yang nantinya akan bisa melatih kecerdasan tersebut sehingga lebih optimal, seperti itu. Kemudian yang keempat, bangun kepercayaan diri anak untuk memupuk minat dan bakat anak. Nah, sebenarnya ini juga salah satu hal penting kenapa kita harus membangun kepercayaan diri pada anak. Mungkin kan ada anak yang dia sebenarnya kita orang tuanya tahu bahwa anak ini sebenarnya tuh berbakat gitu, punya kemampuan dalam bidang ini. Tapi kok kelihatannya kayak dia kok
kayak nggak minat gitu ya, misalkan seperti itu. Apakah mungkin dari kepercayaan dirinya kah? Seperti itu. Atau dia sebenarnya dia kurang tahu wawasan mengenai sebenarnya minat-minat itu ada apa aja sih, misalkan seperti itu. Maka dari itu sebenarnya kepercayaan diri ini atau dorongan dari orang tua juga merupakan sangat penting untuk membangun minat dan bakat anak. Kemudian yang kelima, yang terpenting orang tua juga harus sabar dan santai dalam mendampingi anak. Karena proses-proses tersebut atau proses-proses untuk menemukan bakat dan minat anak ini tidak hanya bisa terjadi dalam 1 atau 2 hari gitu. Mungkin bisa berbulan-bulan dan memang pasti membutuhkan banyak effort ya, kayak emosi, jiwa, raga seperti itu. Tapi satu hal yang penting kita juga harus santai pembawaannya kepada anak agar anak juga tidak merasa kayak dibebani atau tertekan dengan cara-cara mendidik kita seperti itu. Kemudian selanjutnya boleh Teh Lindi. Nah, ternyata terdapat faktor yang dapat mempengaruhi bakat anak. Nah, faktor-faktor ini itu bisa mempengaruhi untuk kayak mempengaruhi untuk memudahkan atau mengembangkan potensi anak dan juga bisa kayak menghambat bakat anak tersebut. Nah, yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor biologis ini yaitu faktor yang termasuk di dalamnya terdapat faktor dari keturunan atau genetis dan luka atau cedera otak sebelum, selama, dan setelah kelahiran. Biasanya mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, mungkin akan sedikit lebih berbeda cara penanganannya dengan anak yang normal seperti itu. Kemudian yang kedua, sejarah hidup pribadi. Biasanya pengalaman seperti pengalaman bersosialisasi dalam hidup dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan. Nah, di sini faktor dari lingkungan pun sangat-sangat mempengaruhi minat dan bakat anak. Kemudian yang ketiga, latar belakang kultural dan historis. Di sini termasuk waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat yang berbeda. Nah, mungkin kan pasti akan berbeda ya anak yang dibesarkan misalkan dia orang dilahirkan di Padang misalkan dengan suku bangsa Minang. Kemudian pasti akan memunculkan kecenderungan mungkin anak-anaknya itu akan lebih berusaha banget gitu, karena kan memang kalau orang-orang yang memang berketurunan di Padang atau Minang kan pasti mereka itu banyak yang untuk mencari kerja keluar kota dan lebih banyak berdagang seperti itu. Nah, itu bisa mempengaruhi cara mereka dalam melihat minat mereka dan cara dalam mengasah atau menggali bakat mereka. Seperti itu. Mungkin untuk materi hari ini sekian. Mungkin dari rekan-rekan atau dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada masukan dari materi yang saya paparkan. Saya persilahkan untuk Teh Lindi untuk dilanjutkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Teh Uli materinya. Iya. Saya simpulkan sedikit ya dari materi pemaparan dari Teh Uli sendiri. Jadi tadi udah disampaikan tentang minat dan bakat, perbedaannya seperti apa, bahwa minat itu lebih ke nurtural atau lingkungan gitu ya, dan didasarkan dari rasa suka dan juga perkembangannya atau kematangannya dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan bakat lebih ke natural gitu ya, bersifat bawaan, sehingga kematangannya itu perlu banyak latihan gitu ya. Lalu tadi juga disampaikan bahwa ada 9 kelompok nih ternyata yang bisa melihat bakat anak itu di mana sih. Ada linguistik, ada matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial yang tadi udah dijabarkan sama Teh Uli. Dan kita semua sebenarnya punya ya 9 bakat
itu gitu, bahwa 9-9-nya sebenarnya ada di dalam diri kita, tapi tergantung nih kombinasinya seperti apa, kapasitas kita, kombinasi dan kapasitas di dalam diri kita dan anak itu berbeda-beda gitu ya, dari itu sendiri. Betul. Jadi contoh misalnya yang suka main bola, nggak mungkin hanya satu kelompok aja, pasti dia juga memanfaatkan kemampuan kinestetik dan kemampuan spasialnya gitu. Iya. Tidak bisa difokuskan atau dalam satu bakat itu pasti ada beberapa kelompok intelligence gitu ya. Iya. Juga tadi bahwa disampaikan juga bahwa dari 0 sampai 6 tahun memang masanya eksplorasi ya Teuli. Jadi iya betul. Masa-masa mereka lagi cari tahu semuanya gitu ya. Iya, betul. Jadi tugas kita sebagai pendamping atau sebagai orang tua yang memberikan banyak informasi supaya kita juga bisa observasi nih, mana sih yang membuat anak tertarik dan mana sih yang tidak membuat anak tertarik sehingga kita juga tidak memaksakan minat dan bakat anak, gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Teuli, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam G4 ini. Yang pertama nih, di usia berapa sih yang cocok anak dilatih mengembangkan bakatnya? Karena ini usianya 6,5 tahun, sudah mulai terlihat senang main bola dan bela diri. Cuma saya masih ragu untuk memasukkan sekolah bola atau sekolah karate, gitu katanya Teuli. Satu-satu dulu aja ya. Oke, bismillah ya, semoga bisa menjawab kurang lebihnya dari pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya usia berapa yang cocok, mungkin di masa golden age ini orang tua ini sudah bisa mengenalkan beberapa kegiatan untuk menambah wawasan. Jadi pertama yang harus diperhatikan itu karena masa-masa 0 sampai misalkan masih kecil, misalkan masih balita, kan masih banyak nih tahapan milestone yang harus dioptimalkan. Nah bisa juga kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sekalian juga untuk memaksimalkan tahapan perkembangan dari anak-anak itu gitu. Misalkan kayak bermain seperti itu, bisa melakukan dengan kegiatan bermain. Dan setelahnya kita juga bisa mengamati juga dari apa yang kita sudah lakukan kepada anak-anak kita gitu, kayak ngasih banyak kegiatan. Mungkin ada sih yang menjadi mereka sukai gitu dari salah satu apa yang sudah kita lakukan gitu, atau mulai terlihat nih kecenderungan bakatnya nih, kayaknya dia lebih suka ke arah mana, seperti itu ya Teh ya, mungkin kurang lebihnya. Kemudian kalau misalkan dilihat dari usia dari anaknya 6,5 tahun ya. Iya, nah, betul. Kalau anak 6,5 tahun ini kan sudah memasuki, kalau menurut dari Piaget sendiri, pada fase usia konkret operasional kan ya. Jadi sudah mau ke tahap sana kan ya. Jadi anak ini sudah mengacu pada objek dan perilaku-perilaku atau aktivitas yang lebih konkret seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya boleh-boleh saja untuk dilakukan atau ingin memasukkan anak ke dalam kayak tadi ya kegiatan bermain bola seperti itu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga mungkin bertanya juga kepada anaknya, mau atau tidak nih, gitu kan. Takutnya apakah sebenarnya kita hanya dari sudut pandang kita aja, atau mungkin anaknya sebenarnya biasa-biasa aja gitu, atau gimana. Pokoknya kita selalu komunikasikan dua arah dengan anak kita, seperti itu. Dan selain itu kalau misalnya memang anaknya mau, ya boleh dilakukan seperti itu. Dan juga perlihatkan juga selain bola, misalkan ada kegiatan lainnya nih yang tidak hanya bola, yang juga menggunakan aktivitas fisik seperti itu. Kayak tadi kan karate, atau misalkan bermain apa nih kayak badminton atau kayak aikido seperti itu kan. Jadi kan lebih banyak pengetahuan dia gitu tentang wawasan yang melakukan aktivitas fisik itu ternyata banyak loh gitu. Sehingga nanti biarkan mereka juga memilih sesuai dengan apa yang ia sukai seperti itu. Oke, jadi untuk usia 6,5 tahun di mana orang tuanya udah bisa ngelihat ya bakatnya, berarti mungkin di kinestetik, di spasial gitu ya, di bola sama di karate tadi. Tapi orang tuanya ragu, berarti ini saatnya kita diskusi sama anaknya, mau milih yang mana nak gitu ya, kamu milih yang mana, supaya sudah bisa diajak ngobrol kan ya. Iya, 6,5 tahun bisa didiskusi, benar. Atau mungkin bisa dicoba dua-duanya, baru kita eliminasi kali ya, mana sih yang lebih menarik. Jadi pilihan-pilihan apa di usia 6,5 tahun
ini udah bisa diskusi, kita kembalikan ke anaknya supaya kita juga nggak memaksakan kehendak orang tua jadinya gitu kali ya. Oke, terima kasih Kelly. Pertanyaan selanjutnya nih, nih kata Teh Rani, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Lindi, jadi gagal lagi. Alhamdulillah ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah minat anak bisa terlihat sejak bayi, sedangkan minat itu kan sebetulnya berkembang? Atau mungkin bagaimana cara mengetahui potensi anak sejak dini, khususnya sejak anak usia 1 tahun? Gimana nih Teh Uli? Nah, sebenarnya kalau misalkan dari bayi sendiri sih memang sebenarnya kayaknya belum terlihat jelas kan ya, karena kan perkembangan motoriknya juga belum matang, seperti itu kan ya Teh ya, masih banyak tahap-tahap perkembangan yang harus mereka tuntaskan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, memang karena minat bakat itu berkembang, tadi sesuai dengan pertanyaannya, kita bisa lihat selama proses memberikan cara kita dalam stimulasi pada anak, seperti itu kan. Nah, ketika kita sudah lihat, ketika kita berikan stimulasi, nah bagian mana nih yang kira-kira anak kita lebih suka, seperti itu. Mungkin kan ada anak yang mungkin di usia 1 tahun kan udah mulai belajar jalan gitu ya, udah jalan. Anak ini tuh kayaknya kalau misalkan dikasih misalkan bacaan buku, dia mah udah aja lari, nggak pernah mau dengerin gitu. Atau enggak, dia mah senang aja gitu baca-baca buku, pura-pura baca-baca buku gitu. Misalkan arah situ. Nah, berarti hal yang pertama harus dilakukan, kenali dulu anak kita. Nah, dia tuh sebenarnya suka kegiatan apa sih di rumah? Berarti kan memang harus dari orang tuanya juga kan yang harus aktif memberikan kegiatan-kegiatan itu. Nah, betul kan. Terus kita karena dengan mengetahui aktivitas tersebut, kita kan jadi tahu anak kita tuh cenderungnya sukanya kemana, seperti itu. Nanti juga akan membantu kita dalam cara menstimulasi anak kita. Misalkan kayak gini, kayak mungkin anak 1 tahun kan boleh sudah diajarkan untuk mengenal warna nih kan ya. Nah, ada anak yang mungkin nggak bisa dikasih cuman, nih ini warna apa? Ungu atau merah misalkan gitu. Tapi kan ada anak yang biar lebih menarik tuh kita kayak tempel di tembok gitu ya. Kayak ada warna merah, biru, hijau. Nah, coba nih tempel yang warna merah mana? Jadi dia ada jarak untuk menempel dari start sampai finish gitu lari. Nah, mungkin mereka akan lebih masuk dengan cara seperti itu. Itu mungkin contohnya aja gitu ya. Karena itu kan dikembalikan lagi bagaimana tipe anaknya sendiri seperti apa. Seperti itu. Karena memang anak 1 tahun itu kan masih dalam masa eksplorasi ya Teh ya. Kayak masih banyak tahapan-tahapan yang harus mereka tuntaskan, seperti kemampuan dalam mereka berbahasa, seperti itu kan. Mereka sudah mengenal berapa kosakata, seperti itu. Mungkin harus lebih difokuskan ke situ dulu aja dibandingkan untuk melihat minatnya seperti apa. Karena minat itu bisa dengan sambil berjalan gitu, sambil beriringan kita kasih kegiatan untuk stimulasi. Nah, di situ kan nanti akan muncul juga, oh anak saya tuh sukanya di sini ternyata. Oke. Iya. Jadi balik lagi sebenarnya kayak tadi ya, 0 sampai 6 tahun dulu, ini tuh masa explore. Jadi masanya kita sebagai pendamping ngasih semuanya aja dulu gitu ya. Jadi kita lihat, baru kita observasi mana nih yang bikin anak menarik. Baru kita tahu, oh kemampuan ini yang lebih menarik perhatian anak gitu ya. Kalau 1 tahun lebih enak ke fokus dulu deh ke perkembangannya, kognitifnya, bahasanya, perkembangan kasarnya gitu ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Iya sih, kayak anak saya juga misalnya masih di 2 tahun kurang nih, jadi saya dikasih banyak hal misalnya, dia memang saat ini kurang tertarik misalnya sama kegiatan-kegiatan musikal. Jadi ketika dibandingkan sama anak-anak seusianya yang ada musik dikit tuh tertarik gitu. Kalau anak saya enggak, mungkin ya saat ini memang belum muncul minat musikalnya karena dia lebih tertarik sama hal-hal yang menyendiri, yang fokus akan benar banget kayak gitu-gitu. Jadi 0 sampai 6 tahun masih PR-nya orang tua kali ya. Ngelihat dia ini masih menariknya di bagian mana gitu ya.
Betul banget. Harus sabar dan santai ya Bu ya. Ya, iya, Karena saya pun juga seperti itu gitu. Kita Oke. sama-sama belajar aja di sini. Untuk pertanyaan ini mungkin di anak 1 tahun lebih fokus ke perkembangan lain dulu dibandingkan minat dan bakatnya. Ya, karena hal itu akan berjalan beriringan setelah anak tahu banyak hal dari masa perkembangannya gitu, Teuli ya. Iya, betul. Oke, hatur nuhun Teuli dan Telindi. Iya, sami-sami. Oh, dari Mila. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga nih. Agar kita bisa memadukan antara bakat dan minat anak sejak kecil, karena kan bakat aja kalau nggak ada minat dari anak juga percuma, nggak bisa berkembang. Gimana cara agar anak bisa mengembangkan bakatnya dari kecil? Gimana, Teuli? Nah, tadi kan mungkin sudah sedikit dijelaskan ya bahwa memang ada cara-cara tersendiri, mungkin ada beberapa cara ya untuk bisa mengembangkan bakat dan minat anak. Nah, mungkin di sini kan ada yang orang tuanya kayaknya kira-kira udah tahu nih kemampuan si anaknya tuh ada di mana gitu. Tapi kok kelihatannya kayak anak saya kok kayak biasa-biasa aja gitu ya sama kemampuan dia gitu ya. Kayak mungkin greget juga kali ya mau gimana arahinnya gitu. Nah, mungkin kalau kalau misalkan anaknya sudah kayak tadi umurnya sudah 6 tahun gitu, 6 tahunnya ke atas atau yang sudah bisa diajak komunikasi secara dua arah, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada anaknya. Kayak kenapa sih misalkan Kak atau Dek, sebenarnya Kakak tuh suka kegiatan yang seperti apa sih gitu. Misalkan atau coba deh lihat kegiatan ini. Menurut Kakak menarik nggak? Ya balik lagi kita harus kasih wawasan lagi, pengetahuan lagi. Mungkin aja dia tidak tahu kegiatan ini tuh apa. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dia tuh punya potensinya, dia tuh nggak tahu apa gitu. Mungkin gitu ya. Atau kedua, apakah dia sebenarnya sudah tahu, tapi dia tidak mau menampilkan, kayak gitu. Apakah dia itu kurang percaya diri kah? Nah, itu kan berarti fokus utamanya dari orang tua mungkin jadinya ke meningkatkan si kepercayaan diri itu, seperti itu kan. Karena salah satu faktor dari merasa yakin atau suka dengan kemampuan itu kan salah satunya yaitu dari kepercayaan diri mereka, dari anak-anak itu, seperti itu. Maka dari itu mungkin caranya mungkin untuk bisa misalkan anak itu merasa kayak kurang percaya diri, mungkin orang tua bisa menghargai apa yang mereka lakukan selama dia melakukan suatu kegiatan kayak gitu. Terus yang kedua bisa juga kayak ajak anak itu untuk melakukan kegiatan bersama-sama yang mungkin orang tua sudah tahu nih kayaknya bakatnya ini, kita lakuin bersama-sama yuk, kayak gitu. Kita lakuin bareng-bareng supaya si anaknya juga seneng. Oh iya nih, kayak ngelakuin hal ini tuh, kegiatan itu menyenangkan loh, kayak gitu. Jadi kayak dikenalkan perasaannya juga kan, seperti itu. Kemudian perlihatkan juga lagi wawasan mengenai kegiatan sesuai dengan bakatnya itu tadi. Paling seperti itu kurang lebihnya. Jadi sebenarnya kuncinya di pengenalan orang tua ya. Jadi jangan sampai ada bakat yang tidak muncul karena ya orang tuanya tidak mengenalkan hal itu. Dengan cara yang tadi Teh Uli bilang, kita tidak menghargai apa yang anak minati gitu ya. Jadi misalnya coba sesuatu malah kita larang, padahal mungkin bakatnya di sana. Misalnya anak-anak 3 atau 4 tahun yang mau masuk dapur sama ibunya, karena kekhawatiran yang berlebih dari ibu ke anak, yang banyak larangan, jangan ini, jangan itu. Malah mungkin itu yang memadamkan bakat anak kali ya. Iya, kadang kita juga kan sebagai orang tua, kadang aduh nggak sengaja nih ngomong kayak gini, wah jadi efeknya besar juga sih ke sana gitu kan. Iya. Tadi mungkin yang pertama adalah hargai kali ya. Jadi untuk bisa mengembangkan bakat, hargai setiap apa yang dilakukan anak, karena mungkin titik bakatnya ada di situ gitu. Jadi yang ngarang gitu ya, karena takutnya malah nanti anak takut mencoba sehingga nggak muncul nih bakat, atau dia nggak melakukan apa yang dia sukai karena takut dilarang sama orang tuanya. Nah, iya itu kayak aku ngelakuin ini salah mulu deh, ya udah deh, daripada itu mending diem aja mungkin kan ya. Anak juga bisa merasakan seperti itu. Oke, jadi hargai. Terus kalau misalnya memang kita sudah lihat ada kegiatan yang disukai, kita lakukan bersama orang tua, dan itu intinya adalah kita buka wawasan anak dengan mengenalkan berbagai macam hal ya. Iya, betul. Selanjutnya ada pertanyaan lagi.
saya pengen cari aktivitas tambahan untuk anak Mm-mm. usia 4 tahun. Cara supaya tahu aktivitas tambahan itu sesuai dengan minat atau kesukaannya dia gimana ya? Gimana, Teuli? Oke, di usia 4 tahun ya, kegiatan apa yang sesuai? Mungkin kalau melihat dari segi usianya, usia 4 tahun kan sudah sudah di taraf praoperasional kan ya, di mana anak ini sudah sangat aktif bergerak dan perkembangan uh, fisik dan pengembangan ototnya tuh sudah mungkin sudah cukup optimal untuk melakukan hal-hal yang uh, hal-hal fisik lainnya di luar seperti itu. Nah, mungkin di sini uh, orang tua bisa juga mengarahkan, tapi balik lagi ya, kita juga karena di usia 4 tahun juga masih ada milestone yang harus dituntaskan, misalkan. Nah, di usia 4 tahun itu kan anak-anak sudah bisa diajarkan seperti untuk membedakan bentuk dan ukuran, bulat, besar, kecil. Nah, sisipkan kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi si tahapan perkembangan itu. Kayak misalkan kita ajak keluar, uh, terus kita misalkan pakai kapur gitu ya, kita tulis di tanah lingkaran besar, lingkaran kecil, misalkan seperti itu. Terus lihat nah itu lingkaran besar, ayo kita puterin si lingkaran itu. Nah, bisa kan seperti itu. Nah, kita di situ juga kan sudah melakukan suatu kegiatan ya dengan anak kita dan disisipkan juga untuk menstimulasi agar mereka tahu bentuk bulat itu apa, kotak itu apa, terus kecil itu seperti apa sih, besar itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Kemudian juga dia juga kan sudah mampu membedakan warna yang lebih banyak. Jadi tidak hanya warna-warna primer aja ya. Jadi kayak Mejiku Hibiniu. Nah, itu kan sudah lebih kompleks kan ya. Nah, coba mungkin cari kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah untuk anak-anak bisa menghafal warna seperti itu, kayak bermain melukis bersama seperti itu kan ya. Lalu biasanya anak juga sudah mungkin bisa mengurutkan angka 1 sampai 10 kayak gitu. Mungkin bisa juga dilakukan sambil bernyanyi atau kegiatan apa yang bisa menstimulasi agar anak juga bisa mencapai milestone-nya seperti itu. Kan sekarang sudah banyak ya kayak kita cari di media sosial banyak sekali kayak influencer atau ahli-ahli dalam bidangnya yang memberikan contoh kegiatan anak-anak untuk cara menstimulasi di setiap usianya kayak gitu sih, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi untuk anak 4 tahun di mana perkembangan fisik atau perkembangan motoriknya sudah cukup matang, kita kombinasikan kali ya kegiatan fisik ini dengan perkembangan kognisinya tadi. Ada kombinasi, jadi kegiatan-kegiatannya bisa kombinasi antara bentuk-bentuk, warna, angka, kayak gitu ya. Jadi selain perkembangan fisik, perkembangan kognisinya juga terstimulasi gitu ya, Teh Uli. Sekarang banyak banget kegiatan-kegiatan sampai saking banyaknya kadang cuma di wishlist doang. Iya itu, benar itu pengalaman juga sih pribadi. Iya, pribadi sih. Jadi saking banyaknya informasi, jadi oh iya nanti kita main ini, tapi untuk mencari waktunya ini yang itu PR di pendamping atau orang tuanya ya. Iya benar, makanya kayak mungkin kita kayak udah tahu nih bakal ngelakuin ini, cuman kan kayak aduh kok rada males sih atau ada kegiatan ini, jadi alasan-alasan yang lain tuh jadinya lebih diutamakan dibandingkan dengan apa yang sudah difikirkan gitu, yang udah diniatkan gitu. Jadi mungkin perlu jadwal khusus kali untuk orang tua. Dalam misalnya kita main 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu dengan perencanaan yang sudah matang dari orang tuanya. Jadi bahan-bahannya, terus kalau misalnya emang mau DIY atau mau bikin sendiri juga orang tuanya nggak mager karena emang udah bener mungkin ya. Jadi belajar untuk memogramkan kegiatan anak mungkin gitu. Betul banget. Oke, ini ada pertanyaan lagi Teuli dari Teh Fatima. Nah, kalau dari multiple intelligence yang anak punya, itu ada berapa intelligence dominan yang muncul katanya? Oke, kalau misalkan ditanya dominan, mungkin kalau dari 9 itu misalkan kita ada yang misalkan mempunyai 3 yang dominan. Nah, kita nggak bisa sih kayak mengarahkan kayak dipatok kayak berapa yang harus dimiliki seorang anak gitu, karena kan itu balik lagi anak itu harus diberikan latihan agar si
kecerdasan-kecerdasan itu bisa muncul. Nah, ketika sudah muncul, nanti kan ketahuan nih, yang mana yang dominan, apakah 3 dari 9 atau 4 dari 9 bisa jadi. Sedangkan yang lainnya, kemampuan yang lainnya itu mungkin hanya biasa-biasa aja atau bisa disebut dengan rata-rata. Nah, misalkan kayak contohnya, kayak ada anak mungkin orang tuanya sudah mengetahui nih kecerdasannya tuh ada di aspek kayak visual spasial, logika matematis misalkan dan kinestetis. Nah, kita udah tahu nih berarti kan kita harus memberikan kegiatan yang lebih spesifik kan ya agar kecerdasan itu bisa terstimulasi atau bisa berkembang sesuai agar optimal. Nah, kegiatan apa yang cocok misalkan dari ketiga itu? Nah, bisa aja kita ngambil kayak memasak. Nah, memasak apa? Spesifik lagi, memasak kue. Nah, kenapa sih kue? Kenapa sih diarahkan untuk membuat kue? Karena di membuat kue itu kan di dalamnya tuh ternyata dapat banyak esensi ya. Misalkan kayak yang pertama itu mengajarkan anak untuk mengetahui fungsi bahan kue. Nah, mengetahui fungsi bahan kue itu kemana sih arahnya? Ternyata dengan mengajarkan hal-hal tersebut, kita juga melatih anak untuk berlatih reasoning atau berpikir nalar. Jadi untuk tahu memahami pola pikir sebab akibat. Misalkan kan kayak tepung itu dipakai buat apa sih dalam buat kue tuh kayak gitu kan, agar si kuenya tuh padat kayak gitu. Nah terus telur ini buat apa? Nah kan kue itu kan tidak hanya padat, kita juga harus bisa lembut biar bisa dikunyah seperti itu. Terus bagian itu apa? Jadi kan pasti akan banyak pertanyaan yang nantinya akan mengasah pola pikir si anak itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa aja dari membuat kue itu belajar menghitung ya pastinya. Kenapa menghitung? Karena kan pasti menghitung bahan-bahan kue seperti itu. Misalkan kayak coba taruh 3 sendok makan tepung misalkan kayak gitu. Kan anak juga akan belajar. Di situ akan belajar koordinasi motorik, memegang sendok seperti itu. Terus kayak menghitung 1, 2, 3 seperti itu. Jadi memang bisa juga mengasah ke arah situ. Kemudian yang ketiga juga bisa juga memunculkan minat membaca dari si anak, misalkan gitu. Kenapa membaca? Karena kan kita juga misalkan kita mau buat kue ini nih, kue brownies misalkan. Coba kita baca-baca dulu yuk, kue brownies tuh apa aja sih? Ada di buku resep kayak gitu. Jadi kan kita juga bisa menyisipkan bahwa dengan membuat kue itu juga banyak sekali keuntungan atau benefit yang bisa didapatkan atau melatih anak untuk bisa mencapai bakat yang mereka miliki seperti itu. Mungkin dari situ sih Teh ya. Kayak jadi nggak ada literatur khusus bahwa literatur pasti bahwa anak ini pasti memiliki 3 multiple intelligence yang dominan atau 4 multiple intelligence yang dominan. Nggak gitu ya Teh cara kerjanya si multiple intelligence ini. Jadi kegiatan mungkin ada core multiple intelligence-nya yang bakal bisa mempengaruhi kemampuan intelijensi yang lain gitu ya. Jadi seperti memasak, mungkin awalnya hanya di visual spasial, tapi di bawah itu ternyata ada matematiknya juga gitu, ada linguistiknya juga gitu ya. Terus misalnya tadi yang awal yang Teh Uli bilang, misalnya anak ini suka bola, suka kegiatan fisik. Awalnya mungkin kinestetik aja, tapi di balik itu selain itu kan ada level lainnya di multiple intelligensinya. Kita menggunakan kemampuan spasial juga, nggak hanya kinestetik aja gitu ya. Jadi kombinasi tiap anak itu unik, promosi lagi. Kombinasi intelligence tiap anak itu memang pasti beda-beda dan nggak ada patokannya dominannya ada berapa multiple intelligence gitu kali ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kayak melatih satu hal dengan kegiatan spesifik satu itu bisa ternyata mengarah ke kecerdasan yang lain gitu kan, kayak tadi bola nggak hanya kinestetis tapi juga melatih spasial ruang kayak gitu. Masak juga tidak hanya kayak sekedar untuk visual aja, tapi kan gimana dia berpikir, gimana cara dia bergerak dengan fleksibel gitu untuk melatih koordinasi motoriknya kayak gitu. Oke, semoga menjawab Teh Fatimah. Buat teman-teman yang lain, ada pertanyaan yang lain kah?
Tadi udah banyak banget menjawab sekali. Terima kasih Fatima. Thank you, Fatima. Iya, udah banyak banget diskusinya, udah banyak juga materi dari Teh Uli. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Nih Teh Uli mau jawab juga nih. Oke, dari Teh Ratu. Halo Teh Uli, aku mau tanya dong, ponakanku nih usia 16 tahun. Nah, tapi dia tuh masih bingung sama minat dan bakat, minatnya apa, bakatnya apa. Lihat teman-temannya yang lain udah banyak yang dilakuin, sedangkan dia enggak, jadinya minder. Nah, baiknya gimana ya Teh untuk anak usia remaja nih terkait mengenali minat dan bakat? Nah, yang ada dua ternyata. Nah, yang kedua, untuk minat dan bakat yang mengarah ke cita-cita, kalau mengenalkan profesi atau pekerjaan tuh penting nggak ya? Baiknya tuh di usia berapa ya bisa dikenalkan? Oke. Satu-satu mungkin yang pertama dulu, yang anak-anak usia remaja. Usia remaja. Nah, Ya, ini kasus kayak gini lumayan banyak ya, Teh Lindi ya. Waktu kita kuliah dulu tuh kayak ada aja gitu ya masalah anak-anak yang masih belum tahu minat aku tuh potensinya di mana sih, sampai jadi ngaruhnya juga ke minatnya apa sih, jadi benar-benar blank, mereka tuh nggak tahu apapun gitu, kayak kesannya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau misalkan dari usia 16 tahun ini kan memang kalau misalkan berbicara cita-cita nih ya, harapan seorang anak, berdasarkan literatur yang saya baca, memang di usia remaja akhir tuh seharusnya seorang anak tuh sudah bisa mengkerucutkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan atau dicita-citakan. Jadi kalau memang kalau ditanyakan tadi kan makanya kalau usia berapa sih tahu bakat anak, karena bakat anak-anak di usia dini itu masih sangat tentatif, bisa berubah-ubah. Misalkan kan kayak seminggu hari ini dia lihat orang pemain bola keren, tapi minggu depan ngelihat orang main basket keren juga. Nah, pengennya jadi dua-duanya kan kayak gitu kan. Nah, makanya dari itu ketika sudah memasuki remaja akhir biasanya anak-anak tuh sudah tahu apa yang mereka inginkan. Nah, tapi kasusnya kan memang banyak seperti ini. Nah, yang ditanyakan bagaimana mungkin dulunya mungkin kurang diberikan wawasan kali ya, mungkin ya kan ya. Oleh orang tua atau dirinya sendiri juga kurang dalam mencari kegiatan-kegiatan apa sih yang dia suka, apa ya sih yang dia sebenarnya minati sebenarnya, seperti itu misalkan. Terus biasanya anak-anak yang tidak tahu ini kan jadinya kayak apa ya, bingung untuk mengarahkan nanti kuliahnya di mana gitu kan, dia harus kemana kayak gitu. Nah, bisa juga kalau misalkan sudah seperti ini, boleh meminta bantuan dari ahlinya atau psikolog. Misalkan mereka bisa mengikuti tes minat bakat kayak gitu kan, karena memang pada dasarnya kan di usia segitu mereka sudah selain mengeksplorasi keinginan dia, mereka juga sudah harus bisa menetapkan apa yang mereka suka dan apa yang sesuai dengan bakatnya kayak gitu. Nah, tapi kan pasti mereka juga tapi ya tetap bingung Teh harus kayak gimana. Nah, mungkin salah satunya caranya mungkin dengan melakukan tes minat bakat itu, sehingga nanti ponakannya bisa melakukan konsultasi dengan psikolog yang bersangkutan mengenai apa sih minatnya dan apa bakatnya. Kemudian kan nanti psikolognya juga bisa mengarahkan, coba cari explore dulu kegiatan-kegiatan yang mungkin sesuai dengan hasil dari tesnya tersebut kayak gitu misalkan. Nanti kan dia juga harus mencari misalkan, oh saya nih ternyata cocok di bidang kayak untuk jurusan kedepannya misalkan di hukum kayak gitu. Nah, hukum tuh ada apa aja sih di list gitu. Kan ada hukum perdata, hukum pidana kayak gitu. Nah, harus kembali lagi membuka wawasan. Nah, maka dari itu kita kalau misalkan lihat kita melihat mundur bahwa memang wawasan itu perlu banget ketika anak-anak usia dini itu mendapatkan hal tersebut seperti itu. Jadi setidaknya mereka tuh sudah punya gambaran mengenai apa yang pekerjaan-pekerjaan apa yang kedepannya akan mereka ambil kayak gitu. Mungkin seperti itu untuk bisa membantu ponakannya ya. Mungkin ke psikolog atau coba cari dulu eksplor lagi kegiatan-kegiatan yang misalkan kalau misalkan dia lagi nggak sekolah nih, dia tuh sukanya ngapain sih? Nah, makanya gunanya hobi itu kan di situ kan ya. Kenapa hobi itu ada? Karena biar tahu, biar bisa, oh ternyata
saya tuh sukanya di bidang ini dan di bidang ini bisa saya kembangkan, bisa saya gali sehingga potensi ini bisa nanti jadi sesuatu kayak gitu. Coba mungkin direnungkan atau mungkin ya minta bantuan kepada ahlinya, ke psikolog seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ini memang peran pendamping, pertama dulu peran pendamping kali ya. Jadi kita buka wawasan anak remaja ini, kita beri informasi, baru mungkin dia bisa eksplorasi dan mengerucutkan atau mengeliminasi apa yang pengen dia lakukan gitu ya. Karena usia remaja juga kan dekat dengan nantinya penjurusan perkuliahan dan profesi dia nantinya. Kalau misalnya di usia remaja, untungnya udah ada orang terdekat yang ngeh bahwa ponakan ini belum ketahuan nih arah minatnya kemana. Langkah pertama dari pendampingnya dulu nih Teratu. Jadi kita buka wawasan anak ini untuk bisa ngelihat minat dia kemana gitu. Kalau misalnya memang pendamping belum bisa memfasilitasi, baru kita lari ke profesional. Nggak lari dan jalan aja ya. Jalan aja. Kita ke profesional untuk tes minat bakat agar lebih yakin kemana sih bakat anak ini. Karena nanti ngaruhnya ke banyak ya Teh ya. Ke salah jurusan, ke kalau misalnya nanti kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, ke masalah di perkuliahannya lah, masalah betul gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan yang selanjutnya, untuk minat dan bakat yang mengarah ke cita-cita, kalau mengenalkan profesi atau pekerjaan tuh penting nggak ya? Baiknya tuh di usia berapa ya anak bisa dikenalkan? Oke, kalau misalkan untuk mengarah ke cita-cita atau pekerjaan sebenarnya tidak masalah sih dikenalkan ketika di usia kayak misalkan dia sudah mengerti ya, kayak di usia 6 tahun ke atas, kan mereka sudah berpikirnya sudah lebih luas kan ya, tentang mengenai hal-hal yang ada di lingkungannya, itu bisa bisa diperkenalkan dengan pelan-pelan seperti itu kan. Pasti kan nanti akan ditanya nih kalau sudah masuk SD, nanti kamu cita-citanya apa sih? Kayak gitu. Nah, itu kan nanti larinya ke sana. Pengen jadi ini. Jadi kan sebenarnya pengenalan pekerjaan juga cukup penting untuk diperkenalkan kepada anak-anak seperti itu. Karena untuk hal-hal eksplorasi seperti itu kan kita bisa biar anak itu memutuskan atau mengeliminasi apa yang saya suka dan tidak itu kan sampai misalkan di usia 15 tahun gitu. Karena nantinya ke depannya kan sudah mulai masuk ke ranah SMA tuh yang lebih serius kan ya. Mereka harus bisa menetapkan, bisa tahu apa ya keinginan dia, bakat dia tuh apa. Jadi nanti arahnya lagi ke sana lagi, kembali lagi kayak nanti untuk jurusan kuliah, ke pekerjaan dianya apa, seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Memang penting ya Teh. Profesi itu mengenalkan profesi. Dikenalkan. Mungkin dari usia prasekolah atau usia sekolah mulai bisa dikenalkan ke anak-anak ya. Betul. Jadi bisa melihat minatnya dari usia anak sampai remaja, sehingga nanti remaja akhir atau dewasa bisa arahnya bukan minat bakat lagi tapi ke penentuan karir gitu ya. Iya karir. Berjalan beriringan terus ketika memang sudah stabil dari awal, udah tahu dari awal profesi-profesi itu apa, pekerjaan-pekerjaan itu apa gitu ya. Karena harus wawasan juga tuh ya. Nah iya, wawasan. Balik lagi ke wawasan kan ya. Jadi gitu memang itu tuh kayak roda berputar gitu. Jadi kayak semoga menjawab ya Teh Ratu. Iya. Oke deh, kalau gitu mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dari teman-teman semua. Terima kasih banyak Teh Uli. Mungkin ada terima kasih juga Bu Lindi. Satu, oke Teh. Oh bentar, ada komentar. Oke Teh, jadi sebetulnya lebih baik sejak dini ya kita kasih pengenalan untuk anak. Kalaupun udah di usia remaja masih bingung, masih bisa tetap kita dampingin. Betul. Ada pertanyaan mungkin ini. Teh, kalau masih ada waktu, boleh mau nanya lagi. Gimana sih buat anak 1,5 tahun? 1,5 tahun ya. 1,5 tahun kan berarti masih pada usia sensor motor kan ya. Intelligence. Sekarang kita lihat kalau intelligence kemampuan dalam intelijen linguistik. Nah, linguistik itu kan kemampuan mereka dalam berbahasa, ya kan ya. Tadi sudah dikatakan bagaimana dia berbahasa, bagaimana dia
cepat dalam menerima informasi ketika orang berbicara seperti itu. Terus bagaimana dia bisa merangkai suatu kata-kata yang bagus mungkin ya dengan bahasa-bahasa, kan mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa seperti itu. Mungkin ini ke arahnya orang-orang yang bisa membuat puisi misalkan gitu kan, atau enggak orang-orang sastrawan seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat di usia anak 1,5 tahun tuh gimana? Nah, mungkin kita bisa, karena ini di fasenya memang harus bisa dikenalkan banyak kosakata kan ya, bisa diajarkan baca bareng, baca buku bareng sebelum tidur. Ya mungkin juga Tel ini juga suka melakukan kayak gitu kan ya, ke anak. Terus kayak nyanyi bareng. Nah, nyanyi bareng itu juga salah satu, apa ya, hal yang bisa membantu kalau mungkin di anak saya ya. Jadi kayak dia bisa langsung tiba-tiba ngikutin nadanya gitu. Terus kemudian yang ketiga, jangan lupa ajak ngobrol dua arah, kayak gitu. Kan kesannya memang anak tuh kayak gak denger gitu ya, atau apa, kan pasti kebanyakan orang tuh gitu ya, kayak udah dibacain buku ya Bu, tapi kok si anaknya malah lari-lari, kayak gitu, misalkan gitu. Cuman kembali lagi memang anak di usia 1,5 tahun rentang atensinya tuh masih sangat pendek, ya kan, masih 1 sampai 3 menit. Jadi mereka masih mudah terdistraksi oleh lingkungannya. Tapi bukan berarti dia itu nggak mendengarkan ya, Talindi kan ya. Jadi karena waktu itu, karena ingat aja waktu Talindi pernah mengatakan bahwa otak anak itu di usia golden age itu seperti spons yang dia tuh mudah sekali menyerap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, seperti itu kan. Makanya mungkin ketika kita bacakan konsisten, walaupun mereka kayak kesannya nggak mendengarkan, tapi di suatu hari ketika memang di otaknya sudah 50 kata ya, kan anak bisa mengeluarkan satu kata itu ketika di otak anak tuh sudah ada 50 kosakata. Nah, misalkan sudah cukup di otaknya, di pikirannya, dia akan secara tiba-tiba mungkin di suatu hari dia akan mengeluarkannya, kayak gitu. Mungkin kan pasti orang tuanya kaget, kok tiba-tiba ngomong, padahal saya kan nggak ngomong apa-apa gitu. Misalkan pasti kan kayak gitu kan ya, kayak oh ternyata dengan proses yang kita lakukan tuh memang tidak ada yang sia-sia gitu. Mungkin ya balik lagi ke kesabaran orang tuanya dan konsistensi orang tua untuk selalu memberikan stimulasi-stimulasi untuk menambah kosakata anak, seperti itu. Oke, jadi untuk masalah linguistik ini gimana konsistensi kita dan kemampuan kita melakukan hal dua arah. Jadi jangan sampai anak jadi kita baca secara konsisten, dan baca ini balik lagi saya pernah cerita, baca ini nggak harus buku Tauli. Jadi kalau misalnya ada gadget, ya download aplikasi buku di situ untuk baca sesuatu. Terus saya mau nambahin dikit nih untuk linguistik atau perkembangan bahasa ketika anak 1,5 tahun, apalagi benar kata TU, ketika kita bicara atau memberikan banyak kosakata, jangan harapkan anak itu akan meniru saat itu ya, karena munculnya bisa beberapa bulan kemudian gitu. Jadi mungkin salah satu caranya ketika anak mengatakan satu kata, kita ketika anak menunjuk, kita ucapkan kata itu apa. Misalnya dia cuma bisa kita ucapkan itu cicak. Ketika dia udah bisa satu kata, cicak, kita tambah jadi dua kata, itu cicak, gitu ya. Iya, betul. Ketika anak sudah bisa dua kata, dia bisa nih ngulangin itu cicak. Kita tambah jadi 3 kata. Adek lihat cicak. Begitu seterusnya sampai ketika dia 3, kita mulai 4 kata. Ketika dia 4 kata, kita mulai 5 kata. Jadi mungkin itu yang bisa mengembangkan kemampuan bahasa dan nantinya bisa fokus ke kemampuan linguistiknya. Itu mungkin tambahannya, Teuli ya. Iya, betul. Oke, ini ada satu lagi, masih boleh nggak, Teuli? Dibolehin aja. Oke, satu lagi dong katanya. Untuk Fatima semoga menjawab ya. Iya, semoga menjawab ya, Bu Fatima. Valdi Dwi Budiansyah katanya, sepupu saya ngasih anaknya yang baru kelas 2 SD banyak banget les. Les musik, les robotik, les renang, les karate, akademik, kayak matematika sama bahasa Inggris juga dilesin, Masya Allah. Niatan aku aja sih biar anak bisa menemuin minat sama bakatnya. Tapi kalau sebanyak itu, bisa kasih dampak negatif yang lain nggak ya? Atau nggak masalah dengan kegiatan yang banyak? Silahkan, Teuli. Nah, ini juga banyak ya yang melakukan ini kepada anaknya. Terkesannya kayak eksploitasi ya.
eksploitasi banyak kegiatan gitu. Mungkin kan orang tua melihat kayak ya udah kalau gitu saya kasih banyak kegiatan aja gitu ya. tanpa biarin aja biar mereka memilih. Tapi kan satu hal yang harus perhatikan, apakah orang tua ini bertanya nggak sih ke anaknya, sebenarnya suka nggak sih dikasih les kayak gitu, sebenarnya mau nggak sih. Jadi kan tetap aja ya yang menjalankannya tuh anak. Memang kita yang memberikan fasilitas, tapi yang menjalankan anak-anak itu happy atau enggak. Nah, balik lagi ke situ, karena salah satu memang anak itu biar si bakatnya itu terasah dan dia bisa tahu minatnya, dia itu happy untuk melakukan hal tersebut. Nah, mungkin di sini si orang tuanya mungkin ya lebih diingatkan lagi gimana anaknya nih sebenarnya senang atau enggak. Gitu. Bahagia nggak sih ngelakuin hal-hal itu? Karena kan kalau ngeliat dari kegiatannya ini, kasihan juga ya lagi masa-masa dia bermain dan explore sudah kayak di kotak-kotakan nih. Kamu ini kayak gitu. Apakah les-les ini juga merupakan les pilihan dia? Kita juga nggak tahu karena kan memang harus tadi komunikasi lagi sama anaknya. Kamu mau nggak? Atau misalkan kamu mau les apa kayak gitu. Kamu pengen tahu kegiatan apa sih kayak gitu. Jadi memang negatifnya memang ada dan positifnya juga ada sih, kayak mungkin dia jadi punya kemampuannya kayak gitu, mungkin punya kemampuannya tapi mungkin bisa jadi tidak optimal dilakukan karena balik lagi apakah anak itu senang atau tidak melakukannya atau memang dia mau atau enggak sesuai dengan keinginannya atau tidak kayak gitu sih. Oke, betul. Jadi balik lagi ke anaknya, apakah les-les ini pilihan siapa gitu ya? Keinginan anaknya memang betul untuk menambah banyak pengalaman anak ini atau tuntutan dari orang tua yang belum tahu minat anaknya kemana gitu mungkin. Iya, betul. Karena anak kelas 2 SD balik lagi kita udah bisa diskusi, tanyakan apa perasaannya ketika mengikuti setiap les, mana yang paling disukai, diminati sehingga mungkin bisa fokus ke kegiatan yang diinginkan. Gitu mungkin Kang Faldi jawabannya. Semoga membantu. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kali Teuli ya. Iya. Terima kasih. Sudah waktunya ya, alhamdulillah. Mungkin pernyataan terakhir dari Teuli atau closing statement dari Teuli? Mungkin kalau bicara tentang minat bakat kan pasti ini sesuai dengan nama ininya ya. Anak itu memang diciptakan unik gitu ya. Orang tua itu hanya sebatas memfasilitasi dan menjembatani agar keunikan itu bisa berkembang atau bisa menonjol dari si anak itu. Namun hal yang terpenting kadang kita lupa yaitu bahwa anak itu juga harus bahagia. Bahagia untuk melakukannya, bahagia dengan diri mereka, bahagia juga dengan kemampuan mereka, dan juga bahagia punya orang tua yang ngerti apa yang mereka butuhkan, seperti itu, apa yang mereka inginkan. Kayak gitu sih paling. Oke, jadi intinya sih ketika memang sudah tahu minat dan bakat, yang penting balik lagi anaknya bahagia atau enggak gitu ya untuk menjalani setiap kegiatannya. Oke, kegiatan terakhir mungkin kita mau foto bersama nih teman-teman. Boleh teman-teman yang masih close kamera, boleh ditampilkan wajahnya supaya kita bisa foto bersama. Sambil aku mau sharing juga bahwa kegiatan Anak Unik selain webinar sekarang, kegiatan selanjutnya nanti ada live bareng saya lagi di Bincang Unik. Kita bahas tentang ya Bu ya. Iya, tentang social awareness. Nanti ada live IG Instagramnya di hari Kamis. Kita ngabuburit lagi jam 3:30 sampai selesai. Lalu nanti karena masih dalam rangka bulan Ramadan, ada Anak Unik Talk 4 atau webinar keempat dari Anak Unik untuk mengenalkan agama pada anak. Nanti kita bahas dengan webinar. Oh, ininya dari Teh Uli. Oh iya. Oh, ada mengenalkan agama pada anak sama anak. Iya, terima kasih Teh Ratu atas Seru nih, menarik ya. Ayo kita foto bersama. Sebentar ya, boleh dihilangkan dulu. Oke. Ini Teh Fatimah, tadi ada mukanya Teh Fatimah. Teh Mila, boleh dibuka Teh Mila foto ininya. Kita foto bersama dari sini. Aba-aba di saya ya. Pak Seftian dan Pak Faldi nggak ikutan nih. Di sebelah ya. Oke. Aba-aba dari saya. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. Sudah. Sekali lagi terakhir.
Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman peserta dan tim anak juga. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan pahala juga di kegiatan Ramadan ini karena menambah ilmu juga. Terima kasih Teh Uli dan peserta lainnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan teknis. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.